Sorotan lainnya, saudara, seorang pengusaha asal Jakarta diculik oleh mantan karyawannya sendiri dan dibawa ke Madiun, Jawa Timur. Pelaku meminta tebusan sebesar 5 miliar rupiah. Inilah cara yang digunakan Hendra Halim, seorang pengusaha yang disekap untuk kabur dari para pelaku. Ia membawa kabur mobil yang digunakan pelaku saat kedua pelaku turun untuk menanyakan rute. Kemudian sang korban menabrakkannya ke jalanan hingga polisi datang. Kalau Bojonegoro itu sampai sana ntar bisa tembus Karangjati enggak, Bu? Terus bisa, Pak, ntar sampai Sekar, sampean belok ngiri, ntar arahnya ke Karangjati gitu. Aku bilang gitu aja. Nah, habis itu udah nggak sempat nanya-nanya lagi, masalahnya apa, mobil udah dibawa kabur yang di dalam itu. Hasil pemeriksaan polisi, korban diculik di Cibubur saat hendak bertemu seseorang yang akan menjual mobil. 3 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan mantan karyawan korban. Para pelaku meminta uang tebusan pada keluarga korban sebesar 5 miliar rupiah. Kalau dibilang motivasinya, saya melihatnya motivasinya ya uang ya. Karena bermuara meminta sejumlah uang. Yang pertama di mana meminta 5 miliar, lalu dinegosiasikan hingga turun sampai ke 50 juta. Dan sudah sempat dikirim sebesar 10 juta. Polisi kini memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil kabur. Sementara korban telah kembali ke keluarga di Jakarta. Arif Hidayat, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Rian Wiraraja Pratama. Selamat petang, Pak Rian. Selamat petang. Pak Rian, 3 pelaku ini merupakan mantan karyawan korban. Apa alasan para pelaku menculik bekas bosnya sendiri, Pak Rian? Betul, memang kita ketahui bersama bahwa ketiga pelaku ini adalah mantan karyawan daripada korban itu sendiri. Di mana motivasi ketiga pelaku ini sendiri adalah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan uang dengan cara mengancam bosnya itu sendiri. Dan kita tahu memang dulu adalah ada kerjasama antara pelaku dan korban, yang mana kerjasama ini sedang kami dalami. Begitu. Oke, bentuk kerjasama dan apakah kerjasama ini sudah selesai atau belum, ini yang masih didalami oleh polisi saat ini, begitu Pak Rian? Betul, kurang lebih seperti itu. Masalah kerjasama ini sedang kita selidiki lebih intensif. Begitu. Pak Rian, informasi yang kami dapat, korban ini memiliki luka memar setelah disekap oleh para pelaku. Apakah para pelaku ini menyiksa korban? Ya, dapat dikatakan seperti itu. Jadi dari mulai penyekapan dimulai dari Cibubur sampai dengan tiba di Madiun, korban ini disekap, dianiaya, bahkan sempat disayat oleh menggunakan pisau, begitu. Oke, pertama diculik di Cibubur, kemudian ada rentang waktu atau langsung dibawa ke Madiun, Pak Rian? Penculikan itu sendiri kalau dari keterangan para pelaku dan juga korban menyatakan bahwa itu terjadi dalam 3 hari. Mulai dari hari Senin sampai dengan Rabu, di mana hari Rabu itu kita amankan di wilayah hukum Polres Madiun. Di mana mereka menyiksa para pelaku ini menyiksa korban? Apakah selama perjalanan ke Madiun atau mereka sempat berhenti di satu tempat dan menyekap korban? Baik, memang betul itu pemeriksaan yang dialami oleh korban itu di sepanjang jalan. Oke. Tujuannya ini untuk mengintimidasi, mengancam, demi untuk mendapatkan uang tebusan tersebut. Begitu. Tujuan utamanya adalah uang tebusan sebesar 5 miliar. Nah, hingga sampai ke Madiun sebenarnya tujuan para pelaku ini mau kemana, Pak Rian? Untuk ke Madiun sendiri memang salah satu tersangka ini ada istrinya bertempat tinggal di Madiun. Jadi yang bersangkutan datang ke Madiun untuk menghampiri istrinya sekaligus sambil menunggu waktu transferan itu sampai, begitu.
Oke, jadi sambil menunggu tebusan yang diminta adalah 5 miliar ini sampai, mereka membawa jalan korban begitu ya. Nah, bagaimana dengan keluarga korban? Apakah menyanggupi 5 miliar tebusan ini, Pak Rian? Dari keluarga korban sendiri sudah sempat mentransfer sejumlah uang. Sebanyak total semuanya 10 juta. Dari 10 juta itu apakah nanti langsung dikembalikan ke keluarga atau seperti apa? Sejauh ini dari 10 juta ini kami sita ada 3 juta sebagai barang bukti hasil kejahatannya dari tangan pelaku. Oke, Pak Rian, terakhir satu pelaku ini masih menjadi DPO. Seperti apa perkembangan pengejaran dari satu pelaku ini? Sementara ini kami masih mengejar dan mencari tahu keberadaan pelaku yang terakhir ini. Begitu, Mbak. Sudahkah ada informasi identitas dan juga lokasi satu pelaku ini? Untuk identitas sudah kami kantongi semua. Untuk lokasi pelaku di mana sedang kami lakukan penyelidikan yang intensif. Begitu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim dari Polres Madiun telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.